Selamat datang kembali di Akademi Jualan. Hari ini gue lihat-lihat banyak banget yang komen-komen gak jelas gitu. Kayak gue tahu sih lu pasti udah lihat. Seru nih. Komen apa? Komen kayak gimana sih? Oke nih, kita lihat ya. Nih sebenarnya banyak banget sih. Cuman gue pilih-pilih yang agak lurus lah ya. Yeah. Sebenarnya ada yang bilang nih, kalau dikit-dikit disuruh pesimis soal bisnis gimana mau berkembang Gen Z. Oh itu bukan komen soal kita lah ya. Karena kita nggak pernah emphasize untuk jadi pesimis. Ya, tapi mereka tuh ngomongnya tuh lebih ke, kan waktu itu kita ngomong tentang pahitnya bisnis kan ya. Soalnya waktu itu komen-komen pada bilang bisnis tuh gampang. Siapa yang bilang gitu? Iya. Ini ada nih. Emang menurut lo bisnis gampang, Tit? Nih, dia bilang, tapi dalam kutip, asal lu jago buang tuh barang atau jasa, udah cuma itu doang cara buangnya. Oh. So waktu itu kita lagi diskusi tentang apa tuh namanya, impor-impor dari Cina gitu-gitu kan. Ya. Terus banyak orang tuh bilang itu tuh sebenarnya gampang, asal lu jago buang. Menurut lo gimana bro? Tuh? Orang yang bilang bisnis itu gampang, biasanya udah ngabisin modal dari bapaknya berapa banyak. Nggak ada bisnis gampang itu bro. Semua itu susah. Apalagi di konteks ini dia ngomongin tentang buang barang atau jasa. Itu sih. Kan buat lu jago buang barang atau jasa, ya lu tau lah. Ya. Kalau jago kan butuh skill ya. Ya betul. Kayak menurut gua gak relevan Bukan sih. simple kayak lo tinggal ngambil barang terus habis itu lu tiba-tiba jualan gitu. Nggak begitu. Menurut gua komennya agak bego sih. Dia bilang bisnis tuh gampang, asal lu jago. Lah berarti itu gak gampang dong. Iya. Lu harus jago kan? Harus jago dulu. Ya, Iya. Betul. Apalagi kalau misalkan nih buang barang, habis itu ngestok, habis itu dia bilang dibalas lagi impor gampang. Kalau menurut lo, jadi kalau misalnya ada orang nih lebih muda dari lo, misalnya baru umur belasan lah gitu, omset udah 1M, bilangnya bisnis gue dari impor nih, menurut lo Iya. gimana tuh? Umur masih kecil dapat omset gede bisa-bisa aja bro. Ya. Cuman sebelum kita dengerin mereka ngomong, cari tahu dulu lah belakangnya gimana. Ya soalnya yang gue denger banyak juga nih yang komplain ya. Clipper-clippernya nggak dibayar, ya banyak yang komplain katanya udah dijanjiin segini tapi nggak dibayar. Tapi Ya, kalau mungkin yang masih kecil-kecil gitu minta duit dulu lah sama bapak lu sana. ya apalagi Ya, kalau omset se-M masa banyak impor gak bisa. Ya makanya minta duit dulu sama bapak lu, bayar dulu clipper lu, jangan baik bacot. Lah, emang kenapa gak dibayar? Ya gue nggak tahu ya, antara nggak ada duitnya atau mungkin viewsnya kegedean atau apa, gue juga nggak tahu lah. Cuman intinya ya lu mesti paham lah, clipper lu itu kan kerja keras juga. Ya mereka itu juga cari uang. Ya jadi mau seberapa pun yang lu harus bayarlah. Minimal minta dulu sama bapak lu. Tapi Clipper lumayan lo dapatnya. Ya. Katanya kemarin gue dengar lu transfer banyak banget ya ke Clipper. Banyak banget. Kita jangan ambil contoh yang negatif kayak tadi teman-teman ya. Di kita clipper itu pasti dibayar seberapa gede kita pasti bayar. Sistemnya fair lah. Ya sistemnya sangat fair. Pokoknya diklaim di hari itu juga bayar. Ya. Ya nggak pakai baik bacot. Ya, tapi gue dengar Clipper lu apa tuh namanya? Kemarin ada yang umurnya masih muda gitu-gitu. Kayak mereka baru mulai gitu-gitu tapi udah bisa lumayan ya. Iya ini salah satu menurut gue ya peluang untuk teman-teman juga di luar ya. Misalnya sekarang lu lagi sekolah atau lu masih kuliah, belum tahu mau ngapain ya. Menurut gue clipping itu salah satu skill yang lu bisa mulai dengan modal yang sangat kecil. Ya. Ya, dengan subscription CapCut juga udah cukup sebenarnya. Ya. Tapi mereka lumayan pintar sih. Kayak mereka bisa nyari dari, maksudnya kontennya kan mereka nggak bikin ya. Betul. Mereka nyari momen-momen bisa Betul. dapat views banyak tuh. Betul. Menurut gue itu mahal sih. Ya itu skill yang dibutuhkan mereka. Betul. Ya kan? Oke, kalau menurut lu kayak gimana? Kayak orang-orang yang misalkan menjanjikan palsu lah. Kalau menurut gue ya sekarang kan banyak orang kepepet pengen viral ya bro ya. Dengan segala macam cara gitu. Jadi Ya. apapun dijanjiin lah, bisa ini bisa itu, bisa Clipper-clippernya pun dijanjiin lah ya. Iya, bisa bikin jasa FYP juga mungkin ya gitu. Jadi Soalnya di komunitas kita itu banyak yang komplain tentang ya adalah satu orang lah ya. Clipper itu nggak dibayar. ya jadi bikin sistem yang fair aja gitu. Kalau misalnya nggak dibayar di sana,
pindah ke kita aja. Pindah ke kita pasti dibayar. Iya, kita asuh lah dengan baik. Susah sih. Pekerjaannya di janji palsu, gitu sama pelanggannya. Kita bahkan join platform juga gitu. Jadi fair lah semuanya, transparan. I mean kayak kan kalau misalkan gue tahu lu jualan cara apa yang lu lakukan sekarang. Sedangkan mereka jualan tuh beda dengan apa yang mereka dapat uang. Mereka itu siapa, Dit? Gue ngeliat ada orang kayak dia tuh jualan jasa, misalkan mereka jualan jasa, tapi sebenarnya yang mereka jasa yang mereka jual itu bukan sesuai dengan apa yang mereka berhasil lakukan. Ngerti gak sih? Ya ngerti. Kayak mereka dapat uangnya bukan dengan cara yang gimana ya ngomongnya. Misalkan gue dapat uang dari A, terus abis itu tapi gue jualan buat dapat uang dari B. Ya. Kayak beda loh, kayak not proven. Kayak kalau misalkan kayak lu jualan cara jualan, ya kan secara tidak langsung kalau lu working harusnya kayak udah proven lah, ngerti gak sih? Tapi kalau misalkan lu jualan cara sesuatu, tapi lu dapat uangnya gagal sesuatu kan susah. Ya. Soalnya kemarin kita dapat bocoran bro ya. Mungkin gua nggak tahu ini orangnya sama apa enggak. Ya, cuman ada yang ngerasa dirinya itu paus katanya. Oke. Paus TikTok kali ya. Jadi gift. Gede ya maksudnya. Ya intinya gitulah. Jadi dia ngerasa jadi paus lah katanya. Bisnis masih kecil nggak apa-apa bos. Yang penting clippernya dibayar. Iya. Jadi kalau misalnya tadi sih menurut gue baik lagi ya. Orang-orang tuh netizen zaman sekarang kan pintar ya. Nggak bisa dibohongin lagi. Jadi nanti dia bakal kelihatan sendiri juga. Kelihatan sendiri lah. Ini orang beneran ngomong. Bakal kebongkar kok pasti. Iya pasti bakal kelihatan lah. Kalau menurut gue gitu. Jadi kalau kita juga ngajarin kan kalau kita bikin produk digital di modul kita juga ya. Kalau lu mau bikin ya lu harus bikinnya dengan niat riset gitu. Jadi produknya tuh harus berguna karena lu jual pakai muka lu sendiri, pakai nama lu sendiri gitu. Gak bisa lu nggak ada tanggung jawab lah ke produk lu. Betul. Kayak lu kan mau bikin produk juga Dit. Kalau lu bikin produk lu harus tahu dulu kan produknya ngapain kan. Iya. Gue seminggu terakhir sih. Gue coba belajar. Cuman ya gue ngerasa belum siap lah. Soalnya gue belum benar-benar master the product lah, anggap aja lah. Kayak kalau misalkan di gue aja nggak ngebantu, gimana gue jual ke orang lain? Gimana gue convince orang lah buat kayak ya orang gimana lihat gue kalau misalkan gue belum bisa tapi gue udah jualan kan susah ya. Betul. Iya betul. Ya, belum terbukti lah anggap aja gitu. Ya, itu susah sih. Pilih-pilih lihat konten lah ya mungkin ya. Iya pilih-pilih lihat konten, jangan gampang kemakan influencer ya kan. Betul. Terus ada juga bro, tadi gue baru dikirim tuh sama ada dari komunitas clipper kita ya. Itu bagi-bagi nasi bungkus aja di video-videoin bro. Nasi bungkus bro. Gimana Dit? Nasi bungkus? Mending kalau lu bangun sekolah ya contohnya ya. Banyak banget yang kayak gitu ya. Itu masih oke. Tapi kalau lu cuma bagi nasi bungkus ngapain di video-videoin? Ya, supaya gue kalau makan nasi padang kadang dia beliin orang juga sih. Ya, maksud gue kenapa videoin lah. Kayak gue ngerasa kayak kalau lu melakukan kebaikan ya pasti lu ada ngerasa enaknya lah. Ya, tapi kalau lu mau kelihatan lu ini ya itu udah niatnya udah beda lah. Ya apalagi masih bocah-bocah gitu ya bro ya. Nah kalau lu umur 16 lu lagi ngapain? Gue umur 16 ya. Gue umur 16 itu kalau nggak salah gue lagi cuciin mobil orang bro. Itu usaha pertama gue soalnya. Make sense sih sebenarnya make sense. Tapi kayak menurut lu gimana? Kayak umur 16 1M itu sebenarnya achievement yang lumayan lah. Oh bagus banget lah. Ya, itu gila keren sih. menurut gue. Cuman kalau misalnya kayak gitu ya lu mesti cek apakah dia mulai dengan modal bokapnya berapa duit. Yes. Kalau misalnya memang itu dari modal dia sendiri ya. Ya kalau gue ngelihatnya itu lu ngasih inspirasi harus praktikal juga gitu. Kalau misalnya kita kan ngelihat banyak orang-orang di sekitar kita kan kayak ngerasa 1M ketinggian gitu. Kalau kita ngerasa kayak ya yang realistis saja. Kalau misalnya nggak semua orang harus membanggakan diri dengan dapat 1M di umur muda ya. Kalau walaupun itu keren tapi kalau bisa dijabarin gitu gimana caranya. Jadi kita juga bisa belajar. Gimana caranya? Mau kita coba breakdown. Breakdownnya gimana? Iya, cobalah di breakdown Oke. gitu. Kalau gue mikir ya, misalkan ada orang nge-impor barang, habis itu jualin omset 1M.
misalkan margin sekarang berapa sih? Apalagi kalau lu fight against orang-orang yang udah paus gede lah. Ya. Kayak dari marketplace kan banyak banget ya. Enggak, Lu nggak main sendiri ya. Gini Pasti ya. margin gak gede kan. menurut gua dengan dia jualnya adalah di umur 16 tahun, itu udah berapa tahun lalu, Bro? Apakah masih relevan dengan sekarang? 16 tahun. Gue gak tahu. Ya gua nggak tahu. Iya. Nggak ada yang tahu. Ya, dia umur 16-nya kapan sekarang? Ya gua nggak tahu. Iya, gue gak tahu. Kita kan nggak ngomongin orang kan, kita Iya. ngomongin umur kan. Cuma Iya. kalau gue ngerasa gini, kalau gue tuh impor kayak gitu gue kurang pro lah, karena kita harus dukung pemerintah, kita pro bayar. Kalau bisa sekarang tuh ekspor, bro, Iya. bantu UMKM lah gitu. Kalau ekspor gue lebih setuju sih. Kalau impor kan berarti kita bawa barang asing ke lokal, nanti barang lokal, makanya sekarang ekonomi susah kan, nggak muter gitu. I mean dulu I think it's a very good opportunity. Tapi sekarang menurut gua kompetitornya buat orang yang baru main, terus apalagi kalau modalnya terbatas, nggak ada modal orang tua, Ya. itu tuh menurut gua susah banget. Ya, makanya itu berapa tahun lalu. Berapa tahun lalu, Jadi benar. yang berapa tahun lalu itu lu achieve, nggak usah dibangga-banggain sampai sekarang gitu loh, Bro. Maksud gua. Kalau misalkan lu mau bangga-banggain, lu berapa tahun lalu lu dapat apa? Iya. Kerja apa? Gue dari umur 15, gue udah 9 tahun berusaha. Ya lu misalkan anggap aja dulu bisnis yang relevan, yang bagus atau apa, kan bukan berarti sekarang masih bagus kan? Benar. Kayak zaman gue dulu misalnya, let's say dulu lagi ngetrend banget dropship. Ya. Dropship barang dari China pindahkan ke US gitu. Jadi dropship atau kayak impor itu tuh bukan barang baru, bukan narasi baru gitu. Narasi Betul, yang udah lama, udah kayak sempat ada zamannya semua orang bikin agensi. Ya. Sempat ada zamannya semua orang masuk ke marketplace gitu. Sekarang narasi impor dari China tuh udah agak lemah karena gue pernah kerja di e-commerce yang base-nya dari China. Di kantor kita di lokal itu ada beberapa orang yang spesialisnya handle brand-brand China yang masuk ke Indo. Dikasih fasilitas khusus, bro. Karpet merah. Lu gimana bisa mau ngalahin? Ya. Realistisnya tuh gimana caranya lu bisa compete lawan orang China ya langsung. Sedangkan lu masih kasarnya kayak dapat barang dia yang dia dapat margin. Nah sekarang gue kasih analogi gini ya. Misalnya modal lu berapa? Rata-rata anak muda lah. Misalnya 15-16 tahun yang baru mulai. Mentok-mentok modalnya 10 juta. 10 juta udah gede. Itu udah gede banget. Ya, buat umur 16 lumayan gede Oke. sih, 10 juta. Lu impor barang A misalnya. Ya, lu mau coba beli barang A nih dari Cina gitu ya. Gue beli barang A dengan modal 100M. Gua Lu 10 pasti juta. kebantai gak? Dari sisi harga aja dulu lu kebantai. Lu throw price bentar aja gue udah mati. Ya makanya. Apalagi kita sekarang lu bisa lihat di marketplace. Semua orang banting harga, bro. Banting harga. Ya sih, marginnya dikit banget. Betul. Apalagi kalau lu gak punya brand ya. Kalau lu gak punya brand, lu udah pasti mati. Masa gitulah. Kemakan biaya marketplace aja berapa? Ya biaya marketplace sekarang udah gak Biaya make sense lah marketplace menurut biasa gua. lebih gede daripada margin lu. Betul. Ya, jadi nggak segampang itu. Ya, nggak segampang yang orang ngomong. Lu harus bangun brand ya. Tanpa brand, lu dihajar orang itu gampang. Iya. Dihajar orang-orang misalnya kayak gue nih yang punya modalnya gede. Lu pasti mati. Justru case kita juga berlaku lah. Kan kita juga pernah jualan di marketplace kan. Ya. Ya secara tidak langsung yang orang yang boleh lebih gede, misalkan uang to lose more, mereka berani harganya tuh jauh di bawah kita. Betul. Secara tidak langsung kita tuh nggak ada power. Betul. Kan dengan modal gue yang lebih gede nih. Misalnya contoh nih, lu jual harga barangnya 10.000. Ya, gue banting harga 4.000. Modal gue 5.000, gue rugi 1.000. Tapi gue jual 4.000, gue ambil semua market share-nya. Orang-orang kayak lu, ratusan ribuan orang, kebantai semua. Iya. Tahanin aja dia modalnya gede misalnya setahun. Tahan aja setahun. I think it's too late lah, susah. Kecuali lu punya modal, misalkan modal gede banget lah. Kalau lu baru mau mulai sekarang menurut gue susah banget sih. Betul. Jadi jangan tergiur lah dengan bisnis gampang, itu nggak ada. Bisnis gampang lah. Jangan tergiur sama yang kayak gitu-gitu. Itu nggak ada bisnis yang gampang ya. Soalnya faktor hoki mungkin gede juga ya, bro ya. Emang Ya bisa pasti adalah faktor beruntung pasti faktor ada. hoki. Jadi orang yang ngomong kayak gitu mungkin kita harus lihat emang hoki. Kita harus akuin lah orangnya hoki. Ya yang mesti diajarin gimana caranya orang itu bangun brand. Barang itu gampang. Iya. I think kalau kita lihat-lihat misalkan perusahaan-perusahaan yang paling gede lah, ya pasti kita kenal gara-gara apa? Brandnya kan? Brand. Makanya harus diajarin adalah gimana teman-teman di Indonesia itu bangun brandnya mereka sendiri. Benar. Jadi, Bukan cuma sekedar beli barang, bos. I think case tadi yang ini kayak misalkan Apple lah. Kayak mereka bukan main throw price lagi. Ya, mereka bisa jual harga tinggi kok. iya. Harga branding. Apple kalau mau kayak gitu dibilang importir, barangnya kan dari Cina, made in China. Walaupun mereka dari Cina tapi mereka menang gara-gara apa? Iya. Brand. Betul. Brandnya. Jadi barangnya apapun sebenarnya. Yang mesti mereka punya adalah
skill untuk membangun brand. Jadi bro, kalau kayak gitu, kalau lu udah jago banget impor, kenapa lu harus bikin platform impor ya? Kenapa lu nggak bikin brand ya? Nah, gua nggak tahu juga itu. Nah itu itunya sih. Kayak banyak juga komen yang kayak misalkan lu udah misalkan ada pohon buat ngasilin uang, kenapa lu harus bagi-bagi ke orang? Itu gua nggak setuju sih. Ya, gue punya pandangan yang beda sama orang yang komen-komen kayak gitu. Di Instagram gue tuh banyak yang komen, oh lu punya rahasia begini kenapa lu bagiin, lu punya disuruh buktiin lah dari modal kecil jadi punya omset sampai belasan miliar sekarang. Pertama ya, gue kalau disuruh buktiin, ya lu aja yang buktiin, kenapa harus gue yang buktiin, kan lu yang minta. Terus yang kedua, kenapa gue share? Karena gini ya, menurut gue di dunia ini setelah lu udah punya uang yang cukup buat lu sendiri lah, yang lu pengen adalah bisa berguna untuk banyak orang. Kalau misalnya lu bilang gue dapat duit baik dari jualan kelas, ya enggak juga, orang ini baru kok. Kenapa lu mau mulai? Nah buat jawab komennya, mungkin gue mau nanya lah. Kan orang pada bingung kayak, kenapa lu bantu orang jadi kaya lah, basically gitu. Kayak, kenapa lu mau mulai? Pertama gini, saat gue susah, paham rasanya ketika gak ada orang yang bantu gue. Jadi sekarang minimal ketika gue udah punya sesuatu buat diri gue sendiri, gue bisa berkontribusi untuk banyak orang. Walaupun gue gak janjiin mereka bisa sukses gitu loh, enggak. Gak ada yang bisa janjiin lu sukses. Tapi ada tuh yang beberapa bilang kayak, lu tinggal ini kaya gampang. Ya kan? Ya gak usah dengerin orang-orang kayak gitu ya. Sekarang tujuan gue juga pengen kontribusi ke banyak orang. Ya kita pengen juga lah punya legacy. Menurut gue ini salah satu legacy yang bisa gue tinggalin juga. Jadi orang itu jangan arogan ya. Jangan jadi orang yang goblok gitu ya. Yang cuma di komen-komen gue bilang, ya buktiin mana omset lu gede segala macem. Lu mesti sadar sekarang hidup lu di mana. Gue yakin di situ-situ aja ya. Hidup lu bakal begitu-begitu terus dengan mentalitas yang sama. Jadi orang itu gak usah baik bacot. Kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini. Jangan bacot ya. Jangan bacot, bayar Clipper. Dengan itu kita akhiri sesi ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.